Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail sumu tasiku wa ala alihi wa ashabihi muttata dzikri dzakirin wa sahbil ghafilin amma ba'du. Al-mukarramun para jamaah subuh ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah matur nuwun waktu yang diberikan kepada saya kangge memberi materi kuliah subuh di masjid yang mulia ini. Mungkin apa sing badhe kula aturaken bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita sehari-hari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini kula badhe ngaturaken tentang masalah puasa dan kesehatan. Kados dawuh Nabi wonten hadis Nabi dawuh sumu tasiku, puasalah kamu supaya kamu sehat. Lek sesama dawuh Nabi iki pasti benar. Mau masalahnya yang nopo hubungannya puasa bisa menyehatkan, padahal puasa itu buat kita lapar, kita haus, lelah, loyo dan lain-lain. Justru para hadirin letak lapangnya itulah yang membuat kita akan sehat, karena itu nanti akan saya terangkan. Hadirin yang penting selama yang dikenali poso sampun mengikuti aturan-aturan itu, insya Allah pasti sehat. Aturan poso dimulai dari syarat-syarat yang poso, rukun poso sampai sunah-sunahnya. Niki yang insya Allah akan menyehatkan kita. Misalnya syaratnya poso, orang poso harus sehat, artinya harus siap. Mboten angsal tiyang sing mboten siap, mboten sehat niku poso. Sebagai contoh, sakit, misalnya sakit sing tertentu niku mboten asal poso. Karena dengan sakit itu justru akan membuat badan kita semakin tidak sehat, sehingga kalau poso teman-teman. Begitu juga niati poso harus tenanan, mboten angsal krana ikut-ikutan, terpaksa dan lain-lain. La ta'ala ta'ala. Yang berikutnya yang paling penting para hadirin, orang bisa sehat puasa itu kalau tahu hakikat puasa. Ini penting, hakikat poso. Napa sih hakikat poso niku? Poso adalah mengurangi makan. Mengurangi makan sekaligus akan membuat kita lapar. Inilah letak sianya di sana. Hadirin, mengapa lapar kok sangat membuat orang sehat? Ini ternyata dari tinjauan ilmu faal, ilmu fisiologi manusia. Ternyata dengan lapar itu akan membawa manfaat kurang lebih 7 atau 6 manfaat pada tubuh akibat lapar. Niki wonten bukti ilmiah dari sisi ilmu kesehatan. Lapar sama kelaparan. Lapar yang terukur. Ini ku lapar nalika tiyang menika mulai poso sejak imsak ngantos maghrib. Lebih dari itu adalah waktu yang kurang baik. Karena apa? Karena setelah waktu antara imsak kali maghrib itu merupakan waktu ideal perut boleh lapar, boleh tidak terisi secara umum. Karena itu Nabi dawuh lek sahur mempercepat, menyegerakan lek buka mempercepat, menyegerakan, lek sahur mengakhirkan. Ini artinya apa? Artinya adalah memberi kesempatan perut untuk bisa lapar dalam waktu yang terukur sesuai dengan kekuatan manusia pada umumnya. Sehingga lapar inilah yang akhirnya nanti bisa membuat sehat orang, tidak berlebihan dan tidak menyebabkan kelaparan. Hadirin, wonten 7 kelebihan orang lapar atau kelebihan lapar. Yang pertama, lapar bisa menjadikan detoksifikasi atau pengeluaran atau racun dan
kemungkinan ada zat-zat yang tidak berguna, bahkan racun-racun yang masuk ke tubuh lewat makanan. Nah ini tubuh gak ada kekuatan untuk bisa mengeluarkan, baik mungkin lewat kotoran, lewat air kencing, lewat keringat dan lain-lain. Tetapi wonten racun atau zat yang tidak berguna tadi yang sulit keluar kecuali dengan cara membuat kita lapar, membuat perut kosong. Nah, disinilah letak lapar sangat indah sekali, bisa mengeluarkan racun-racun zat-zat yang tidak berguna, manakala ketika dalam kondisi kita tidak lapar, tidak keluar. Ini luar biasa. Yang kedua, berikutnya, lapar bisa mengistirahatkan organ-organ pencernaan. Ini masuk akal, itu bisa diterangkan. Ayo, karena ketika orang makan, sekali makan, niku butuh 5 jam untuk memproses makanan tadi sampai dikeluarkan, sampai ada zat-zat yang tidak boleh dikeluarkan. Maka dengan lapar itu akan membuat istirahatnya organ-organ pencernaan tadi. Kalau organ pencernaan bisa istirahat, insya Allah akan membuat orang itu sehat, terutama organ pencernaannya. Yang ketiga, lapar bisa membuat sistem pencernaan maksimal. Artinya setiap orang makan, maka makanan itu diproses dalam tubuh untuk diserap jadi energi, dan zat-zat yang untuk mengganti sel tubuh yang rusak, untuk kekuatan dan lain-lain. Hadirin, proses pencernaan ini butuh banyak sekali yang namanya hormon, enzim, gerakan khusus untuk mendorong makanan dan lain-lain. Nah ini akan maksimal proses pencernaan itu ketika orang makan dalam kondisi lapar. Sekali lagi, yang hari ini pas lapar, maka proses pencernaan semakin maksimal sehingga makanan yang masuk semakin banyak digunakan untuk tubuh. Wonten zat energi, wonten protein, mineral, vitamin dan lain-lain itu digunakan untuk tubuh sehingga akan semakin maksimal. Nah ini lapar seperti itu. Berikutnya, lapar bisa menaikkan hormon endorfin. Kalau terangkan yaitu otakmu namanya hormon endorfin yang di situ berfungsi untuk kebahagiaan, untuk kesenangan dan untuk kecerdasan. Nah, sehingga dengan kondisi lapar ini, maka hormon endorfin ini akan keluar dengan maksimal. Terjadilah proses kecerdasan semakin meningkat. Ternyata betul dengan lapar ini ternyata kita lebih mudah belajar, insya Allah asal tidak kelaparan tambah mudah menerima ilmu dan bisa tambah tahu. Sangat terbukti sekali. Karena itulah untuk menambah kecerdasan mungkin kita sering-sering puasa supaya nanti hormon endorfin di otak semakin banyak yang keluar, semakin membuat kita tambah cerdas, tambah bahagia dan insya Allah optimis. Yang berikutnya, lapar bisa meningkatkan kesehatan mental. Artinya kalau orang itu nalika lapar, maka akan terketup hatinya untuk memikirkan orang lain yang juga lapar. Hadirin, kalau kita lapar sehari maupun kata sementara rasanya mungkin lulu, lapar, dahaga dan lain-lain. Dan ini orang lain yang laparnya berhari-hari bahkan siang malam. Kalau kita sudah bisa memikirkan demikian, maka akan terbentuklah jiwa-jiwa yang mungkin sangat simpati, mudah lebih belas kasihan pada orang lain, mau memikirkan orang lain yang mungkin kekurangan, yang kondisinya di bawah kita. Ini tujuan dari lapar. Di samping itu, ketika dia lapar, kok tidak memperdulikan lapar? Artinya ketika lapar, dia juga ya biasa-biasa, bukan sampai ngeluh lapar itu sehat. Itu kalau dia yang sangat lapar, kok mengeluh kelaparan, mengeluh kadang mikir sing boten-boten sampai kaya belum trimo nalika dikengken poso kali Allah. Itu jelas boten nyenengkan. Yang sehat ketika kita lapar betul loyo. Jadi
betul kita kondisinya lemah, tapi kita berdiri ini semata-mata lillahi ta'ala, inilah lepas. Hadirin rahimakumullah, itulah diantara manfaat lapar dari manusia. Karena itu masalah lapar sebenarnya sudah dicontohkan banyak kali Rasulullah. Banyak sekali dawuh-dawuh Rasulullah atau hadis-hadis yang menyatakan Nabi itu boten nate kenyang 2 hari berturut-turut. Dikisahkan Nabi itu mungkin 2 hari lapar, sehari baru makan. Ngoten mau sing dadi pati-patian sing istilah betul-betul saya. Jadi terus buat mami betul-betul kata dari tur kenyangnya betul tenang. Karena Nabi itu ada dawuh mengatakan orang-orang Islam dulu itu kita itu nakulu, kita itu makan dalam kondisi lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini ternyata manfaatnya luar biasa. Artinya apa? Artinya kelakuan Nabi yang demikian, makan dalam kondisi lapar terus berhenti, boten keluarkan itu benar-benar menyiapkan dari sisi kesehatan, dan satu sisi juga merasa ikut kelakuan Nabi. Oleh karena itu kondisi makan berkelebihan, kemudian kita nyamil terus, misalnya nyamil terus tiap hari itu ternyata bukan terlalu menyenangkan. Sing saya manusia itu tiap hari harus ada lapar, harus ada rasa lapar, sehingga memberi kesempatan tubuh untuk membentuk kesehatan sehingga berolahraga. Kalau kita kenyang terus mungkin berarti betul-betul tidak ada kesempatan kita berlapar, itu kurang menyenangkan. Oleh karena itu jangan sampai kita itu makan berlebihan. Sama dengan puasa Ramadan, hakikat puasa adalah mengurangi makan. Artinya apa? Ini puasa itu benar-benar mengurangi makan. Lek kita itu nalika betul puasa misalnya dahat 3 kali pagi, siang, sore, maka ketika puasa di 2 kali. Ini pasti menyerah. Misalkan di 2 kali makan, gak usah ditambahin, kecuali undangan kata-kata. Itu dengan lapar, pasti Imam Ghazali tentang kitab Hidayah. Kalau ada orang lapar, kalau ada orang poso, niku bener awan poso bendahar boten minum. Tapi begini mamit berlebihan berkali-kali, bahkan melebihi nalika boten poso, niku boten menyehatkan. Contoh nalika poso, mari buka, mungkin mari sahur, arep tarawih pan. Terus tengah-tengah tarawih pulang makan lagi, terus tarawih meneh. Ajang film mama itu betul sih ya. Opone tengah-tengah film mangan meneh. Tapi nalika film mimpi diubah wis mimpi terus mangan itu. Akhirnya betul sih ya, apalagi terus sahur makan lagi itu berkali-kali itu sama dengan menyiksa perut. Kalau terangkan dengan makan berlebihan tadi, perlu dipaksa kerja keras di malam hari melebihi biasanya itu buat sehat. Jadi tetaplah walaupun makan, walaupun poso, tetap makan biasa mawon, bisa berlebihan, karena nanti supaya kita ada kesempatan lapar di siang hari, sehingga dengan lapar itulah maka kita akan terbentuk kesehatan yang ada, termasuk kesehatan mental. Sekali lagi, marilah kita puasa mengikuti aturan yang ada, kita ikuti sampai sunnah-sunnahnya kita ikuti, sampai ngawali buka niku kita ikuti, ngakhirkan sahur nih kita ikuti, termasuk nalika buka, nalika awal sing masuk niku Nabi beri contoh makanan sing boten merangsang, makanan sing ringan, contohnya kurma, Nabi beri contoh kurma. Lek betul-betul kurma nggih air putih. Insyaallah wonten air putih. Lek boten air putih nggih buah sing boten kecut. Insyaallah saniki teng masyarakat kathah barang-barang itu. Jadi kan kurma nggih air putih nggih buah sing boten kecut. Karena kurma gak ada air putih, gak ada buah, gak usah poso.
sedaya air putih. Jangan sampai barang yang masuk pertama di tubuh itu barang yang merangsang, masuk kecut, pedes, kopi, gausase. Baru le sampun ngawalin itu ya takjil. Sampun takjil boleh makan seperti biasa. Seperti biasa ya, mungkin senang pedes itu apa-apa. Yang penting takjil ngawali buka adalah dengan makanan ringan seperti merangsang. Ini diantara hal yang menyehatkan puasa ini. Termasuk sering kalau terapkan nalika puasa sebisa mungkin jangan memperbanyak tidur. Memperbanyak tidur rangsal. Memperbanyak tidur bukan rangsal. Ukuran saya masalah ya. Mengapa orang memperbanyak tidur nalika puasa kurang baik? Kalau terangkan orang malam hari ketika makan maka makanan itu salah satu akan dibuat energi, tenaga sehingga digunakan untuk aktivitas. Tidak menaiki yang makan nalika poso misalnya nggih pas subuh langsung hilang. Supaya energi yang ada tidak digunakan nganggur, karena berarti energi disimpan dalam bentuk lemak dan glukosa. Semakin orang banyak tidur, semakin banyak simpanan energi, simpanan uang. Begitu orang semakin banyak tidur, maka semakin banyak simpanannya, dan barang siapa yang simpanannya semakin banyak, semakin berat badannya. Karena itu terbukti, yang nalika poso ngakeh itu boten sehat, pasti tambah loro. Sing saya ingin tetap aktivitas biasa, walaupun mungkin dalam kata-kata tertentu. Yang penting mana orang diri yang saya dahulu Pak, dan nanti dahulu orang soal itu dibantah. Filmnya tidurnya orang puasa dibantah, betul itu sampai lagi betul. Tapi ini bukan hadis menganjurkan kalau kita puasa sebanyak tidur enggak. Ini hadis ini arahnya Pak. Orang puasa itu kronologinya sampai turun di hitung ibadah. Niku mulyane tiyang poso sampai turun di jam ibadah. Lho, lek turun di jam ibadah nadane melek sing berguna iki, misalnya melek iki ngaji, kayak nulis kitab, amal mutala agama ini menyambut gawe. Niku tambah pahalane. Jadi empun disalahgunakan memahami hadis ini, memahami hadis iki lek poso kulo supaya ibadah terus jadi salah. Karena kata tidur niku memperburuk kondisi badan. Apalagi tidur setelah subuh itu terus terang banyak kita hindari, kita perangi. Kalau terus terang termasuk memerangi tidur setelah subuh. Ini insya Allah akan menyatakan.